Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati, channel yang berbagi seputar dunia pendidikan dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang hasil seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Silakan disimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita lihat isi surat pengumuman tersebut. Berdasarkan hasil seleksi administrasi CPPPK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah pelamar yang memenuhi syarat administrasi sesuai dengan pengumuman nomor P6072 tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPPK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. 2. Pelamar seleksi CPPPK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 yaitu yang nomor registrasi dan namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus seleksi administrasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ikut berbahagia. 3. Pelamar seleksi CPPPK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 yang tidak memenuhi syarat yang nomor registrasi dan namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jangan berkecil hati ya kawan, masih ada solusi. 4. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi dalam masa sanggah pada tanggal 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id. Jadi bisa melakukan sanggahan di alamat web tersebut. 5. Ketentuan pelamar dalam masa sanggah adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah ulang dokumen, tidak untuk menambah informasi, tidak untuk mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun atau menambah dokumen apapun. Jadi, langsung melakukan masa sanggah dengan tidak mengubah dokumen apapun. 6. Panitia seleksi CPPK dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar dan hasil sanggah akan diumumkan pada tanggal 26 Januari 2023. Jadi kurang lebih 10 hari ini untuk melakukan masa sanggah dan pengumumannya. 7. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dan pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi tidak berhak mengikuti seleksi kompetensi. Mudah-mudahan yang mengikuti seleksi kompetensi dapat lulus maksimal dan yang belum berhak mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya dapat berhak dan lulus maksimal. Amin. 8. Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT dan tes moderasi beragama dengan CAT. Nah, untuk kawan-kawan yang mau belajar soal-soal tes kompetensi yang akan diujikan, silakan lihat di video-video saya sebelumnya. Di situ ada soal-soal seputar 4 kompetensi guru, pedagogik, profesional, dan lain sebagainya. 9. Kartu tanda peserta ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui laman https://san.bkn.go.id setelah hasil sanggah diumumkan. Jadi setelah hasil sanggah diumumkan, bisa langsung cetak kartu peserta. 10. Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian pada laman https://kemenak.go.id. Jadi nanti waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan dapat dicek pada laman tersebut. 11. Seluruh pelamar wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Jadi, jangan sampai salah dalam memahami informasi. 12.
Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau pelamar diberhentikan sebagai P3K. Jadi jangan sampai memberikan data yang tidak benar, ijazah palsu, dan lain sebagainya. Jadi harus semuanya valid sesuai fakta. 13. Keputusan panitia bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. 14. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CPPPK Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Jadi ini gratis, tidak dipungut biaya. Lulus atau tidaknya tergantung kompetensi yang dimiliki oleh pelamar. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai yang maksimal. 15. Diimbau kepada seluruh pelamar CPPPK Kementerian Agama agar tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Jadi tidak boleh percaya kalau ada orang yang menjanjikan kelulusan. Ini murni sesuai kompetensi yang dimiliki oleh pelamar. 16. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPPK Kementerian Agama dapat diakses melalui laman https://kemenak.go.id atau https://casn.kemenak.go.id dan https://casn.bkn.go.id serta media sosial resmi Instagram Kemenak_RI, CASN Kemenak, Twitter Kemenak_RI. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Jakarta 15 Januari 2023, Sekretaris Jenderal, selaku Ketua Panitia ditandatangani oleh Bapak Nizar. Berikut ini adalah lampiran. Berikut ini adalah lampiran pengumuman para peserta yang lulus seleksi administrasi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPPK Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Nomor 1, nomor registrasi 1200 sekian atas nama Abdullah, jabatan ahli pertama analis hukum. Nah, jadi ini dari nomor 1 sampai nomor kurang lebih 75.000 lebih. Saya tidak bisa membacakannya satu persatu. Kita langsung ke nomor terakhir. Nah, ini semuanya total ada 75.083 orang. Mudah-mudahan nama-nama yang terdaftar di sini sebagai peserta seleksi yang lulus administrasinya dapat lulus pada tahap-tahap berikutnya dan mendapatkan SK sebagai ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lancar segala sesuatunya dan menjadi ASN yang amanah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.